Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ya, jumpa kembali dengan kami Dewani Duren. Ya, hari ini hari Jumat tanggal 12 November tahun 2021. Nah, sesuai janji kami ya bahwa setiap satu minggu sekali yang muncul di permukaan di layar teman-teman itu bukan pohon durian kami atau durian yang sedang kami rawat, tetapi adalah wajah kami teman-teman. Nah, kita duduk manis, sempatkan duduk manis untuk belajar teori ya. Tolong sebisa mungkin, karena teori itu sangat penting sekali, itu nontonnya jangan sepotong-potong, nanti teman-teman nggak paham. Jadi jujur teman-teman ya, kalau kita mau belajar ya kita harus rela meluangkan waktu mungkin 10-15 menit duduk manis ya. Kalau kurang paham diulangi lagi ya sampai nanti paham, supaya tidak sering terjadi pertanyaan teman-teman ya. Kenapa saya ngomong gini? Faktanya masih banyak yang bertanya, padahal dalam video kami itu sudah kami jelaskan. Ya bukannya kami tidak mau teman-teman, tapi kalau kami harus melayani setiap hari 500 pertanyaan bisa pusing ya. Oke teman-teman, saat ini kita sedang memasuki musim penghujan teman-teman ya. Kita sedang memasuki penghujan, banyak sekali yang petani gembira ya. Tidak hanya petani durian, semua jenis tanaman itu, petani jenis tanaman itu merasa senang sekali ketika memasuki musim penghujan. Karena apa? Musim penghujan identik dengan pertumbuhan teman-teman ya. Musim penghujan identik dengan pertumbuhan. Karena apa? Rumput yang tadinya kering kerontang ya. Beberapa tanaman yang tadinya tidak mau bertunas menjadi bertunas. Itulah yang dinanti-nantikan ya. Tanaman yang tadinya ripah, tidak mau muncul batang ya. Ketika musim hujan tiba-tiba bertunas, kemudian tumbuh dan menjadi besar. Kenapa teman-teman? Kenapa bisa begitu? Karena apa? Air hujan itu sebenarnya sudah mengandung unsur hara. Salah satunya adalah nitrogen teman-teman ya. Air hujan itu banyak sekali mengandung unsur nitrogen. Nah, nitrogen itu sangat diperlukan oleh tanaman untuk tumbuh dan bertunas. Ya, tetapi kita sebagai petani juga harus sadar ya bahwa di musim penghujan ya, pemupukan harus hati-hati. Sebisa mungkin hindari ya. Tolong dihindari ya pupuk dengan kadar nitrogen tinggi. Karena apa? Air hujan itu sendiri sudah banyak mengandung nitrogen teman-teman. Ini yang banyak kita nggak tahu. Ya, kita sebagai petani harus paham. Kalau nggak paham nanti apa? Ya, air hujan itu sudah banyak nitrogen, kemudian kita berikan nitrogen pada pupuk kita sehingga bisa kelebihan atau overdosis pupuk nitrogen, dan itu membuat tanaman menjadi lemah. Ya, tanaman itu kalau kelebihan nitrogen bukan menjadi kuat teman-teman, justru menjadi lemah. Karena itu teman-teman harus hati-hati pada waktu melakukan pemupukan di musim musim penghujan ya. Karena musim hujan itu sendiri, air hujan itu sudah banyak mengandung unsur nitrogen. Buktinya apa? Tanaman yang tadinya tidak tumbuh, rumput yang tadinya itu kering kerontang menjadi hijau. Itu sebagai bukti bahwa air hujan itu membawa berkah. Berkahnya apa? Banyak sekali mengandung unsur nitrogen teman-teman. Nah, ini yang harus kita pahami ya, supaya kita tidak salah. Nah, sebaiknya pupuk apa saja yang diperlukan di musim penghujan? Perbanyak fosfor ya. Perbanyak fosfor sama kalsium teman-teman. Karena apa? Air hujan ya, air hujan itu bersifat asam teman-teman ya. Bersifat asam, karena itu harus kita beri pupuk kalsium ya untuk menetralisir keasaman. Nah, ini kita harus tahu. Jadi kita sebagai petani ya, saya sering bilang bahwa kita sebagai petani harus cerdas, kita harus tahu teorinya sebelum dipraktekkan. Jadi nanti ketika kita praktek di lapangan itu isinya tidak ngawur. Kenapa saya bilang begitu? Karena banyak sekali yang telepon kepada kami tidak paham apa itu nitrogen, tidak paham itu apa itu fosfor, tidak paham itu apa namanya kalium, kalsium dan lain sebagainya.
belum tahu. Nah, kita sebagai petani harus paham itu teman-teman. Ya, kalau nggak kita paham, nanti pupuk apapun yang disodorkan orang akan kita beli, padahal tidak kita perlukan. Nah, itu kita harus paham teman-teman. Ya, kalau nggak kita paham, nanti yang terjadi bukan tanaman kita menjadi baik, tetapi tanaman kita menjadi tidak tumbuh. Ya, itulah teman-teman. Makanya kita ya sekali waktu oke, kita praktek di lapangan boleh, tetapi ya teori itu seperti malam ini duduk manis, sempatkan lihat video kami sampai tuntas. Bukan berarti kami ingin ditonton, tidak ya, tidak teman-teman. Karena apa? Teman-teman mau nonton apa tidak itu bukan urusan kami ya. Yang jelas ya, saya masih sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sudah ada di video itu, mungkin di bagian akhir atau di bagian tengah. Sehingga dengan berat hati kadang-kadang saya cuman tonton video sampai tuntas. Ya, tonton video kami yang lain. Itu jawaban kami. Karena apa? Sudah pernah kami jelaskan, teman-teman. Nah, itulah tentang pemupukan, teman-teman. Nah, musim penghujan itu ya, menurut beberapa orang peneliti itu banyak ya. Kalau di musim kemarau, teman-teman ya, kalau di musim kemarau itu banyak sekali serangan hama ya, serangan hama misalnya walang dan lain sebagainya. Tetapi justru di musim penghujan itu banyak sekali penyakit atau patogen itu akan menyerang tanaman kita ya, terutama ya jenis-jenis jamur dan lain sebagainya. Penyakit durian kan itu teman-teman ya, jamur itu akan menyerang tanaman kita. Karena apa? Di musim penghujan ya, itu yang air yang sangat melimpah itu kurang baik ya. Ada sisi kurang baiknya. Yang pertama adalah penyakit-penyakit gampang masuk, teman-teman. Jadi patogen itu gampang masuk karena apa? Karena kondisi tanah kita lembab ya. Ketika musim hujan ya, tanah kita lembab. Nah, tanah yang lembab itu mudah sekali tanaman kita terserang penyakit. Kemudian di musim penghujan, karena air yang berlimpah, air yang sangat melimpah, itu membuat daya tahan tubuh, daya tahan tanaman kita itu juga berkurang, teman-teman. Ibaratnya begini, teman-teman ya, teman-teman kemudian ya nyelam deh, mungkin 1 menit atau 2 menit ya, nanti bagaimana? Ya, kondisinya akan lemah. Nah, di musim penghujan tanaman kita karena apa? Air yang melimpah itu membuat daya tahan tanaman kita lemah. Kemudian yang ketiga, itu air hujan itu sifatnya asam, teman-teman. Ya, sifatnya asam. Nah, ketiga hal inilah yang menyebabkan ya patogen atau penyakit-penyakit itu mudah menyerang tanaman kita. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya ya di kondisi sudah banyak air ini, banyak sekali di antara kita kadang-kadang malah misalnya pemupukannya dikocor ya, melakukan pengocoran padahal airnya sudah berlimpah ya. Tidak boleh. Karena itu sebaiknya di musim penghujan itu untuk aplikasi misalnya pupuk dan lain sebagainya lebih baik ditabur ya, ditabur teman-teman, bukan dikocor. Karena apa? Air hujan sudah banyak. Nanti kalau kita tambahi airnya, itu tanaman kita istilahnya kelempokan. Jadi dari bahasa itu terlalu banyak air, teman-teman. Jadi orang Jawa mengatakan kelempokan. Ya, kalau kelempokan itu kan nggak baik. Sama, manusia juga gitu, tanaman juga gitu. Karena itu sebaiknya untuk aplikasi pupuk, pengobatan dan lain sebagainya itu lewat daun, teman-teman. Jadi bukan dikocor. Karena apa? Dikocor itu menambah air, teman-teman. Ya, dikocor itu menambah air. Nah, kondisi patogen di musim penghujan ini, ya, kalau kita tidak antisipasi dengan baik, ya, kalau kita tidak antisipasi dengan baik, maka ini akan menjadi petaka, ya, bagi tanaman kita durian. Nah, apa-apa saja yang sudah harus kita lakukan ya, agar tanaman kita di musim penghujan ini, ya, di musim penghujan ini itu kekebalan tanaman itu meningkat. Salah satu yang harus kita lakukan adalah memberikan sitosan.
Nah, citosan itu sifatnya seperti tameng, teman-teman. Pemberian silika itu tameng. Nah, pemberian pupuk mikro secara rutin setiap 15 hari sekali itu bisa juga meningkatkan kekebalan tubuh tanaman kita. Ya. Nah, kalau kita ngomong mikro lagi, teman-teman jangan-jangan masih banyak yang nggak tahu. Nah, di video-video kami sudah banyak sekali kami bahas apa itu pupuk mikro dan pupuk makro dan apa kegunaannya. Nah, kegunaan salah satu pupuk mikro itu adalah meningkatkan kekebalan tubuh terutama di musim penghujan. Karena itu yang selama ini tidak pernah aplikasi pupuk mikro segera membeli. Ya, segera membeli teman-teman. Karena apa? Ya, di musim hujan seperti saya katakan tadi, kalau di musim kemarau itu banyak hama itu misalnya belalang, ulat dan lain sebagainya, penggerek batang itu di musim kemarau. Tetapi di musim penghujan itu banyak sekali penyakit. Nah, penyakitnya tanaman durian kita yang paling ditakuti oleh petani durian adalah jamur, teman-teman. Karena itu, ya, sekali lagi, ya, kita harus hati-hati ketika memasuki musim penghujan, ya. Musim penghujan yang paling banyak dinanti termasuk kita itu bisa menjadi petaka kalau kita tidak siapkan antisipasinya, teman-teman. Nah, antisipasinya seperti apa? Yaitu tadi seperti saya uraikan di depan, ya. Hindari untuk pemberian pupuk kocor. Karena apa? Air sudah berlimpah. Ya, kemudian kurangi pupuk yang kadar nitrogennya tinggi. Karena apa? Air hujan itu sudah membawa nitrogen. Kemudian aplikasi pupuk makro. Pupuk mikro. Nah, pupuk mikro teman-teman bisa dapatkan di Plant Catalyst atau Merauke Vitoflex. Itu pupuk mikro, tinggal dipilih aja. Teman-teman sukanya mana. Dan kami sarankan lebih banyak aplikasi fosfor sama kalsium. Karena apa? Kalsium itu bisa menetralisir keasaman karena air hujan itu kan sifatnya asam, teman. Nah, kalau air hujan itu sifat asam itu membuat tanaman kita menjadi lemah. Karena itu, ya, sangat disarankan paling tidak seminggu sekali atau 10 hari sekali untuk aplikasi pupuk kalsium. Nah, pupuk kalsium itu banyak terdapat pada dolomit, teman-teman. Tetapi juga pupuk kalsium itu dalam bentuk butiran juga banyak. Aplikasinya lewat apa? Kita semprotkan lewat daun. Kalau dolomit kan kita tabur, teman-teman, ya. Aplikasinya kita tabur terutama setelah turun hujan. Ya, setelah turun hujan segera aplikasi, kita cek pH tanah, kalau memang langsung drop, nah segera, ya, kita aplikasikan dolomit atau pupuk kalsium, teman-teman. Ya. Oke, teman-teman, itulah yang bisa kami bagi, ya. Sekali lagi semoga musim hujan yang kita tunggu-tunggu bisa mempercepat pertumbuhan tanaman kita itu menjadi kenyataan dan bukan menjadi pemburuan, ya. Karena apa? Kalau kita tidak antisipasi, kalau kita tidak mau belajar teorinya, nanti justru di musim penghujan yang kita harapkan mendapatkan pertumbuhan yang bagus, justru bencana yang kita dapat, teman-teman. Oke, teman-teman, ya, semoga apa yang kami bagikan malam ini bisa bermanfaat, ya, tentunya bagi kami sendiri Dewani Duren, juga bagi teman-teman yang setia dengan channel kami, ya. Salam sukses petani durian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.